Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dengan nomor NIM 21081060027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul sistem organ, yaitu tentang sistem pencernaan untuk biologi kelas 11 SMA atau MA. Adapun poin materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu definisi sistem pencernaan, proses sistem pencernaan, alat pencernaan, dan kelainan pada sistem pencernaan. Oke, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna suatu makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya zat makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Proses pencernaan makanan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul kecil. Adapun organ-organ pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sendiri itu terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinium, dan usus besar atau kolon, dan anus. Selanjutnya ada proses pencernaan. Proses pencernaan makanan ini terdiri atau terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatik. Proses pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya ada proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatik, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Dan proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat pencernaan makanan sendiri terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama ada saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia ini merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan atau pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut, dimulai dari mulut atau cavum oris, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Pada saluran pencernaan ini, yang pertama itu ada mulut, di mana proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus. Ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah yang dinamakan pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dalam dan keluar lambung.
Kemudian selanjutnya ada usus halus atau intestinum, yang dimana usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan enzim pencernaan. Kemudian ada usus besar, di mana makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K, di mana vitamin K ini berperan penting dalam proses pembuangan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari dua bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau anendix, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Dan terakhir ada anus, di mana anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses di lambung akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defeksi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot di dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter, anus, dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terbagi atas 5 macam, yaitu kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini adalah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian, kelenjar ludah menghasilkan enzim tialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua ada kelenjar lambung, di mana kelenjar lambung ini ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, pepsin. Enzim pada lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida atau HCl dipengaruhi oleh hormon gastrin dan gerak refleks yang muncul ketika makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya ada enzim yang diproduksi oleh dinding lambung, yaitu seperti asam klorida, yaitu untuk membunuh kuman, penyakit, dan bakteri yang masuk bersama makanan. Kemudian ada enzim renin. Fungsinya itu untuk mengendapkan protein susu pada air susu yang hanya terdapat pada ASI. Dan terakhir ada pepsin, yaitu untuk mengubah protein menjadi pepton. Kelenjar yang ketiga yaitu ada kelenjar hati, di mana kelenjar hati ini ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Yang keempat ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ialah kelenjar yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke dalam usus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang diproduksi oleh usus 12 jari. Yang kelima yaitu ada kelenjar usus. Kelenjar usus pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu ini mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Garam empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak,
Zat warna empedu berwarna coklat dan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses. Terakhir ada kelainan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada tukak lambung. Tukak lambung adalah peradangan pada lambung yang terjadi karena adanya luka terbuka atau ulkus pada lapisan dinding lambung. Yang kedua ada GERD, sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Dan yang terakhir ada diare. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus. Gejalanya berupa sering buang air besar, encer, dan nyeri perut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.